Jadi fisiologis itu normal terjadi pada bayi baru lahir. Nah, patologis itu yang kayak apa? Nah, yang kayak misalnya yang terlalu berlebihan kadar bilirubinnya ya. Misalnya sampai di atas 20 ya. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Dokter Nita. Hai Mas Ya Gerard. ampun dokter. Aku waktu itu minta dokter untuk datang ke studio ini sebelum Natal. Iya, Waktu itu betul. ngapain dok? Skin laser ya? Iya, ketahuan ya. Makin cantik soalnya. Biar kinclong. Biar Tapi Ya. keren loh, alatnya canggih banget. canggih ya skin laser kita ya. Iya, bagus dokter banget. sampai pakai sendiri loh. Iya. Gitu ya. Aduh, dokter asik sibuk banget apa waktu nih? itu sama dokter Wigati sih. Dokter Wigati. Oke, dokter sibuk apa sekarang? Pokoknya heboh deh. Heboh Di ya? rumah baru punya cucu. Oh gitu? Ya ampun, selamat dokter. Aduh, dapet tangannya dokter Nita. Jarang-jarang nih. Tangannya Mas Gerard. Oke dok, selamat ya dok. Iya. Susunya, ya ampun, seneng banget dong ya. Seneng banget sih, beda sih memang. Kalau orang bilang katanya punya cucu tuh heboh banget, ternyata iya, bener banget. Iya dokter kan apa namanya bantu lahiran, bantu apa, masa nggak dapet sekarang dapet cucu kan? Iya, Kalau dapet anak betul. mungkin udah cucu Amin. nih gitu kan? Iya ampun dokter, selamat banget ya Terima dok ya. kasih. Oke dok, ngomong-ngomong soal cucu, ini baru dapet artikel nih dok ya tentang apa bayi kuning. Emang bisa dok bayi jadi kuning dok? Nah, iya memang gini ya, kadang-kadang gini. Ini lagi seneng-senengnya nih dapat baby ya, terutama pada orang tua yang baru ya. Tiba-tiba bayinya kuning ya. Nah, biasanya itu timbulnya pada hari ketiga biasanya. Hari ketiga ya. setelah lahir. Iya, setelah Oke. lahir. Hari pertama, kedua belum kelihatan ya. Nah, kenapa timbul kuning ya? Jadi biasanya kita lihat bahwa kadar bilirubin di dalam darahnya itu kalau dicek pada hari ketiga itu tinggi ya, di atas di atas 12. 12. Oke dok, sorry. Bilirubin itu apa? Nah, bilirubin itu adalah suatu partikel di dalam tubuh ya. Itu merupakan sampah dari pemecahan sel darah merah. Oke, Nah, siap. ya, biasanya begitu ya. Nah, jadi itu terlihat di kulit ya. Di kulit terlihat warna kuning, di mata terlihat juga ya, di kelopak mata yang putih itu juga terlihat kuning ya, atau kencingnya juga terlihat lebih kuning. Lebih kuning dari biasanya. Iya. Oke, itu ke bayinya ada sakit nggak atau gimana dok rasanya? Nah, sebenarnya ini adalah suatu ada yang kita sebut sebagai suatu proses fisiologis ya. Jadi fisiologis itu normal terjadi pada bayi baru lahir, karena dia harus menetralisir darah mamahnya ya, darah ibu yang masih beredar di badannya Badannya si dia bayi, ya, oke. karena pada waktu di dalam kandungan bayi itu juga memproduksi sel darah merah, tetapi juga mendapat darah dari ibunya. Nah, pada waktu lahir darah tersebut harus dinetralisir ya dengan enzim-enzim hati dia yang belum begitu sempurna ya, penyesuaian ya. sehingga makanya kita sebut sebagai proses fisiologis. Ya, fisiologis itu normal. Oke. Tetapi ada beberapa kondisi yang kita sebut nggak normal itu patologis ya. Oke. Nah, patologis itu yang kayak apa? Nah, yang kayak misalnya yang terlalu berlebihan kadar bilirubinnya ya, misalnya sampai di atas 20 ya. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Misalnya apakah ada perbedaan golongan darah dari ibu dengan bayi Oh, ya. bisa juga ya. Juga. Oke. Atau ada infeksi misalnya ya. Infeksi pada bayi baru lahir juga bisa menyebabkan kuning ya. Atau beberapa kasus juga misalnya kalau orang awam bilang kurang minum ya, karena memang produksi ASI-nya memang masih sedikit ya, sehingga terkadang kadar bilirubinnya itu meningkat. Oke, itu yang menyebabkan si bayi jadi kuning. Tapi bener ya dok ya, si bayinya nggak merasakan apa-apa ya? Sebagian besar sih enggak, Enggak cuma kalau dia sampai tinggi biasanya akan lebih loyo, lebih lemes, neteknya males ya. Nah, bilirubin ini bisa berbahaya kalau kadarnya sampai di atas 25 ya. Oke. Nah, kalau di atas 25 itu bisa menyebabkan istilahnya
kerusakan pada mata, pada telinga, ya, bahkan susunan saraf pusat, ya. Nah, itu yang kita harus hindari. Jadi sebelum sampai terlalu tinggi, memerlukan penata laksanaan yang khusus. Oke. Berarti tubuhnya itu bisa dikatakan jadi malfunction ya? Iya, kalau Beberapa ya. Nah, kalau udah jadi kerusakan seperti itu, masalahnya itu permanen, nggak bisa dibenerin lagi kalau udah terjadi kerusakan, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kenikterus, ya. Kenikterus. Nah, itu jadi bayinya kejang, ya. Waduh, kasihan banget itu. Kadang-kadang kesadarannya menurun, ya. Nah, itu yang berbahaya pada bayi kuning ini. Oke, tapi dari brosur ini dok, dari artikel ini aku kurang puas nih, ya kan? Aku udah baca memang, tapi ada dokter ngapain aku baca ini gitu kan? Kayaknya lebih puas nanya langsung gitu. Nah dok, untuk mama muda atau mama yang habis melahirkan terus tiba-tiba bayinya kuning untuk sahabat Premier kita, biasanya penanganan pertama untuk si bayi itu gimana dok? Nah, tentu saja kita cek dulu kadar bilirubinnya, ya. Nah, untuk bayi-bayi yang cukup bulan dalam arti berat badan lebih dari 2,5 kilo, ya. Nah, itu biasanya kadar bilirubin itu kalau di atas 12 itu kita sarankan untuk dibantu dengan fototerapi, ya. Nah, fototerapi ini udah ada jelas di Rumah Sakit Premier Bintaro, ya. Dan biasanya kita sinar, terus tetap ASI, kita tetap encourage, ya, kita upayakan tetap ASI, terus kemudian biasanya per 24 jam kita akan cek lab ulang, ya, dengan minum yang banyak dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kadar berat badan bayi kurang dari 2,5, mungkin memerlukan kadar bilirubin yang lebih rendah untuk kita segera menata laksana, ya. Nah, pada proses yang saya bilang tadi yang sampai tinggi di atas 25, ya, terkadang memerlukan tata laksana khusus, ya, seperti misalnya transfusi tukar, ya. Apa itu dok? Transfusi tukar, jadi darah bayi itu yang mengandung kadar bilirubin yang tinggi itu dibuang, dikeluarkan, diganti dengan darah yang baru, ya. Nah, itu biasanya memerlukan istilahnya tindakan khusus, ya. Seperti ya kalau kita bilang kita pasang selang di umbilical atau di udelnya, ya, kita buang darahnya dari situ, lalu kita masukkan darah yang baru, yang bersih, yang tidak mengandung bilirubin, ya. Nah, itu pada kondisi-kondisi khusus, ya. Nah, itu ada obat yang harus diminum sama si bayi nggak? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini, berarti lebih tindakan waktu habis lahir itu, ya. Dulu memang ada obat-obatan yang diberikan, tetapi saat ini sudah tidak dianut lagi pemberian obat-obat tersebut. Berarti emang sahabat Premier nggak usah panik ya dok. Itu wajar ya? Iya, sering terjadi, ya. Cucuku juga kemarin. Masa? Iya, cucuku juga kemarin kuning 17,7, ya. Oh ya ampun. Jadi kita sinar juga. Tapi cucunya mah nggak panik, orang dokter anak. Ya, tapi kadang-kadang namanya cucu, ya, kadang-kadang aduh gitu. Betul, manusiawi tetap ada ya dok, ya. Iya, benar, ya. Emang dokter gak bisa nyembunyiin bahagianya nih, mukanya bahagia banget nih dapat cucu ya dok, ya. Setiap pagi ada mainan. Oke dokter, berarti kan memang itu wajar ya. Nah, untuk si mamanya sendiri, untuk maminya sendiri, apa sih yang harus dilakukan nanti ke depannya? Nah, ya memang kadang nih kalau menemui kondisi seperti itu, ya, apalagi ibu muda, ibu baru, ya, kadang-kadang ada yang namanya kondisi baby blues, ya. Jadi sedih banget, ya, sering banget kalau dibilang bayinya kuning tuh langsung berlinang air mata, ya. Nah, memang sih kita bisa merasakan, ya, aduh, harusnya pulang nggak bawa bayi karena harus disinar, ya, tentu saja sedih, ya. Tetapi jangan berkepanjangan karena itu nanti akan mempengaruhi produksi ASI, ya. Nah, produksi ASI berkurang, jadi ASINya jadi bayinya lama nih sembuh dari kuningnya karena kurang minum dan sebagainya. Kualitas ASI juga menurun. Iya, kualitas ASI menurun. Tetapi pada kadar aku mau kasih tahu juga pada kadar bilirubin yang tidak memerlukan fototerapi itu bisa dirawat di rumah, ya. Bisa dirawat di rumah, ya, dengan jemur-jemur matahari pagi, ya. Biasanya matahari antara jam 6 sampai jam 9 pagi itu, ya, bagus.
15 menit telentang, 15 menit tengkurap Oh, babynya ya. oke. Babynya Oke. telanjang, boleh matanya ditutup ya. Oke. Ya Oke. sambil kita juga dapat matahari pagi ya, nungguin si baby. Oke. Gitu. Dok, aku kayaknya mau ngeliat cucunya dokter deh. Boleh. Boleh nggak? Boleh dong. OTW yuk ke rumah dokter Ya, sekarang. oke, sip. Sekalian makan ya. Oke, Laper. seru. Oke dok, kita jalan-jalan bareng Ya. ke rumah cucunya Ya, dokter. Oke, oke. ciao.